Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu masih terkait dengan al-'adah muhakkamah. Ini video yang kedua gitu ya. Jadi kalau misalnya mau lanjut ke video ini, tiba-tiba menemukan video ini, maka kembali ke video sebelumnya. Jadi ini video yang kedua. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di video kedua kemudian nanti nggak nyambung gitu ya dengan pembahasan. Jadi saya sarankan untuk kembali ke video sebelumnya. Insya Allah ada di playlist. Nanti silahkan dicek saja gitu ya. Ini kaidah lanjutan gitu ya, atau video lanjutan. Sekarang kita masuk ke al-mithalus tsani. Ya, kalau misalnya tiba-tiba langsung nonton di video kedua maka bingung loh, misal yang pertama aja belum dibaca. Nah, maka silahkan kembali ke video sebelumnya. Kita langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalus tsani, ya, contoh penerapan al-'adah muhakkamah, ya, contoh penerapan bahwasanya adat atau urf itu jadi acuan dan juga acuan dalam pengambilan keputusan gitu ya, pengambilan hukum. Ini contoh yang kedua, kita akan lihat. Al-mithalus tsani, idza tabaya'a ithnani binaqdin wa lam yuhaddad fakhtalafa fal'ibratu binnaqdil ghalibi fil baladil ladzi hasala fihi at-tabayu'u. Nah ini, fa fis su'udiyyati birriyalis su'udiyyi, ini wala yakunu bi ghairihi wala bil qurushi wala bil halalati wa fi misra bil junaihil misriyyi wa hakadha. Nah, ini contoh penerapan al-'adah muhakkamah. Apabila ya terjadi transaksi antara dua orang, yaitu penjual dan pembeli, ya, dengan pembayaran secara kontan atau tunai, walam yuhaddad, kemudian mata uangnya atau jenis mata uangnya itu tidak disebutkan. Jadi ini penjual, dia jual, misalnya saya jual barang ini 100 harganya, ya 100, pokoknya 100. Nah kemudian fakhtalafa, kemudian terjadilah perselisihan antara si pembeli dan penjual. Si pembeli bingung, ini 100 apa maksudnya barang ini? 100 rial kah? Atau 100 rupiah kah? Atau 100 ringgit dan seterusnya kan? Ini nggak dijelaskan jenisnya ya. Kalau harganya dijelaskan oleh penjual, 100 pokoknya penjual nyebutinnya. Tapi dia nggak nyebutin mata uangnya berapa. Maka si pembeli kan bingung kan? Maka berselisih di sini. Maka apa yang harus dihukumi? Bagaimana cara menghukuminya? Fal ibratu bin naqdil ghalibi fil baladil ladzi hasala fihi tabayyu'u. Maka yang dijadikan acuan, ya, fal ibratu, maka yang dijadikan acuan adalah bin naqdil ghalibi. Yaitu apa? Adalah mata uang yang terjadi atau mata uang yang umum. Yang umum digunakan apa? Fil baladil ladzi hasala fihi tabayyu'u. Yang umum digunakan di negeri, ya, tempat terjadinya transaksi tersebut, ya, hasala fihi tabayyu' yaitu di negeri tempat terjadinya transaksi tersebut. Nah, fa fis su'udiyyati birriyalis su'udiyyi. Maka kalau misalnya si penjual dan pembeli itu orang-orang Saudi, ya, atau satunya orang Saudi, satunya orang Indonesia, tapi terjadi transaksinya di Saudi, ya, di Saudi atau di Saudi, ya. Maka ketika si penjual itu dia tidak menyebutkan mata uangnya apa, ya kan, rial atau ringgit atau rupiah. Nah, maka si pembeli ya udah, kamu bayarnya dengan rial Saudi. Ya, karena memang transaksinya terjadi di Saudi. Ya udah, 100 itu makanya 100 rial. Udah kasih duitnya 100 rial gitu ya. Maka wala yakunu bi ghairihi, maka si pembeli itu enggak boleh membayarnya dengan, ya udah karena kamu nggak nyebutin 100-nya 100 apa, ya udah saya bayarnya pakai rupiah, enggak, ya, atau pakai ringgit, enggak, ya, tapi pakai, ya udah di negeri itu apa, kamu di negeri Saudi berarti ya pakai rial Saudi. Wala bil qurushi, dan juga dengan mata uang kirsh. Nah, ini kirshnya apa nih maksudnya? Mungkin mata uang beberapa daerah tertentu ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya mata uang juga. Pokoknya selain rial, selain rupiah dan seterusnya. Wala bil halalati, dan juga tidak dengan mata uang halalah. Ini jenis mata uang juga gitu ya. Mungkin bisa dicek nanti mata uang halalah dan mata uang kirsh itu daerah mana begitu ya.
Wa fi Misra bil junaihil misri wa hakadha. Dan juga kalau misalnya transaksinya terjadi di Mesir, maka ya udah pakai junaih. Junaih itu mata uang Mesir ya, atau pound Mesir. Ya, jadi ketika si penjual itu menyebutkan harga doang tanpa menyebutkan mata uang, maka si pembeli ya udah transaksinya di mana? Oh, di Mesir, ya berarti pakai mata uang Mesir, nggak usah bayar, jangan bayarnya pakai rupiah. Oh, karena kamu kan nggak nyebutin jenis mata uangnya, ya udah saya bayarnya pakai rupiah, enggak ya. Maka di sini kembalikan kepada urf atau adah. Nah, disinilah terjadi al-adah muhakkamah, bahwasanya adah atau urf itu dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau pengambilan hukum. Dalil qaidati, adapun dalil kaidah. Ya. Qaulullah ta'ala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Nah, di sini dalil kaidahnya adalah dan bagi perempuan atau istri-istri itu ada hak yang seimbang ya dengan kewajiban mereka ya kepada suami gitu ya. Menurut cara yang ma'ruf, cara yang baik dan juga patut. Jadi maksudnya apa? Perempuan itu memiliki hak atas suaminya, sebagaimana suami juga memiliki hak atas si istri. Nah, haknya itu ya contoh misalnya haknya si istri itu adalah dia dikasih nafkah, dikasih pakaian, dikasih makanan. Nah, dalam syariat itu tidak ditentukan nafkahnya berapa. Syariat tidak menentukan, oh, hendaklah kamu memberi nafkah istrimu 5 juta sebulan. Enggak ada. Atau hendaklah kamu memberikan pakaian yang bla 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 gitu. Enggak, syariat tidak menentukan itu. Maka di sini bil ma'ruf, maka di sini dikembalikan nafkahnya ya berupa makanan, tempat tinggal, pakaian dan juga apa misalnya ya uang, belanja dan seterusnya itu ditentukan oleh uruf, dikembalikan kepada uruf, yaitu adat di daerah di situ, di desa tersebut berapa biasanya sebulan perempuan-perempuan itu berapa dikasihnya. Ya udah, dikasihnya biasanya itu 3 juta. Ya udah nggak usah lebih, ya 15 juta itu berlebihan. Ya sisanya bisa disimpan gitu ya. Jadi syariat itu nafkah, pakaian dan juga makanan itu dikembalikan kepada uruf saja gitu ya. Si suami ya udah ngelihat urufnya seperti apa. Itu secara ayat. Sekarang wahaditsu Aisyah, kita lihat dari hadis ya. Wahaditsu Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda binta Utbah radhiyallahu anha qalat. Jadi dari hadis ada Hindun ya binti Utbah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, Inna Aba Sufyana," ini suaminya gitu ya. "Inna Aba Sufyana rajulun syahihun." Ya bahwasanya Abu Sufyan itu adalah dia orang yang pelit. Ya orang yang pelit, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Ya. Jadi dia tidak memberikan nafkah kepadaku ma yakfini yang sesuai, yang memenuhi kebutuhanku. Tidak cukup untuk kebutuhanku. Ya, pokoknya dia tidak memberi nafkah yang sesuai dengan kebutuhanku ya, nggak mencukupiku hartanya tersebut atau nafkah tersebut, dan juga tidak mencukupi anak-anakku ya, anakku nggak cukup dengan harta yang diberikan oleh Abu Sufyan karena pelit sedikit sekali ya. Bagaimana cukupnya? Illa ma akhadtu minhu, kecuali jika aku ngambil darinya ya, dari hartanya, wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu atau tanpa sepengetahuannya. Jadi saya ngambil sedikit-sedikit secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau misalnya dia ngasih itu nggak cukup untuk saya dan juga anak-anak saya gitu ya. Maka saya butuh nih untuk mencukupinya, harus ngambil dari simpanan dia ya secara diam-diam. Maka kata Nabi, faqala, yaitu Nabi bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi muttafaqun alaih. Maka ambillah, ya udah, ambillah dari hartanya, yaitu sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu wahai Hindun, dan juga wawaladaki, dan juga memenuhi kebutuhan anakmu begitu ya, secara bil ma'ruf, secara urf atau secara ya patut gitu ya, secara sesuai lah, itu nggak boleh berlebihan. Jadi biasanya kamu atau ya perempuan-perempuan di daerahmu dan juga anak di daerahmu itu dikasih nafkahnya berapa, ya udah ngambilnya secukupnya aja, jadi nggak boleh berlebihan. Muttafaqun alaih, ini hadisnya muttafaq alaih gitu ya, artinya sahih gitu ya, sahih. Kemudian kita lihat
Ini baterainya tinggal berapa persen? 18%. Ya, kita lanjut, mudah-mudahan cukup ya. Mungkin ini kalau misalnya mau dilanjut, mudah-mudahan cukup lah ya, kita baca bentar. Syurutu, atau ya udah nanti aja lah ya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya, yaitu terkait syurutu i'malil urfi. Apa artinya? Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.